Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Indasari, NIM I1A2190024. Saya akan membahas materi yang berjudul perbandingan bahasa Arab dalam mata kuliah Fikih Lugah. Materi yang pertama itu pengertian variasi bahasa. Menurut Supomo Pujosudarmo menyebutkan bahwa variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau variasi dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya. Adapun menurut Mansur Padeta, variasi bahasa dilihat dari segi tempat, segi waktu, segi pemakai, segi pemakaiannya, segi situasi, dan dari status sosialnya. Dalam variasi bahasa terdapat pola-pola bahasa yang sama. Pola-pola bahasa itu dapat dianalisis secara deskriptif, dan pola-pola yang dibatasi oleh makna tersebut dipergunakan oleh penuturnya untuk berkomunikasi. Adapun menurut Abdul Chair dan Leonie Agustina menyatakan bahwa variasi bahasa ditentukan oleh faktor waktu, tempat, sosial-kultural, situasi, dan medium pengungkapan. Faktor waktu menimbulkan perbedaan bahasa dari masa ke masa. Faktor daerah membedakan bahasa yang dipakai di suatu tempat dengan tempat lain. Faktor sosial-kultural membedakan bahasa yang dipakai di suatu tempat dengan di tempat lain. Faktor situasional timbul karena pemakaian bahasa memiliki ciri-ciri bahasa tertentu dalam situasi tertentu juga. Faktor medium mengungkapkan membedakan bahasa tulisan dan bahasa tulisan. Mengenai variasi bahasa, Supomo Pujosudarmo juga mengungkapkan 3 kelas varian bahasa, yaitu varian-varian yaitu 1 dialek yang berupa idiolek dan dialek atau geografi, sosial, usia, jenis, aliran, suku, dan lain-lain. Yang kedua yaitu undah, unsur, hormat, non-hormat. Dan yang ketiga ragam, santai, resmi, dan indah. Dapat disimpulkan bahwa varian bahasa timbul karena faktor linguistik dan non-linguistik, pemakaian bahasa yang tidak homogen, dan pemakaian bahasa dalam kepentingan berkomunikasi. Materi yang kedua yaitu ragam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa kitab suci Al-Quran yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu. Banyak berpendapat tentang sejarah permulaan munculnya bahasa Arab ini. Pendapat yang paling klasik menyebutkan bahasa Arab telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Pendapat ini mengacu dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya Allah telah mengajarkan Adam pengetahuan tentang segala nama. Dalil inilah yang digunakan oleh mereka yang berpendapat bahwa nama-nama benda dan berbagai macam hal atau sifat di dunia ini telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dengan menggunakan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dikenal ada 2 bahasa, yaitu bahasa Arab Fusha, yaitu formal atau resmi, dan bahasa Arab Amiyah, yaitu informal atau non-formal. Keduanya memiliki perbedaan dalam pengucapan, yaitu kita akan membahas bahasa Arab peragam Fusha. Bahasa Arab Fusha sering disebut sebagai bahasa Al-Quran atau bahasa yang sering dipergunakan dalam forum formal atau resmi. Bahasa ini digunakan sebagai media pokok komunikasi yang digunakan dalam buku majalah, surat kabar, korespondensi, dokumen pemerintahan, dan digunakan pula dalam media televisi, radio, pidato-pidato, dan konferensi-konferensi maupun seminar-seminar ilmiah, bahkan menjadi bahasa pengantar sebagian universitas di dunia. Yang kedua yaitu bahasa Arab peragam Amiyah. Bahasa Arab Amiyah adalah bahasa yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari yang berbentuk non-formal atau informal. Bahasa ini sering disebut dengan bahasa pasaran. Bahasa Arab Amiyah itu sendiri ada beberapa istilah lain, salah satunya itu yang berarti paralisme bahasa atau dikenal dengan bilinguisme, yaitu adanya 2 bahasa yang berbeda dalam individu atau masyarakat dalam waktu yang bersamaan, dengan negara-negara Arab memiliki bahasa Amiyah berbeda-beda dari pengucapan, logat. Bahasa Arab Amiyah tidak dapat lepas dari bahasa Arab Fusha, yaitu resmi, akan tetapi bahasa Arab Amiyah tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah atau tata bahasa yang resmi. Kegunaan bahasa Arab Amiyah sebagai penunjang dalam pembelajaran bahasa Arab.
Bahasa ini tidak lain adalah bahasa yang hidup digunakan dalam percakapan sehari-hari. Adapun istilah-istilah lain sering digunakan oleh para ahli bahasa untuk menyebut sejenis bahasa ini adalah asyakal, al-lughawi, ad-daraj, al-lahjah, dan lain-lainnya. Materi yang ketiga yaitu perbedaan ragam bahasa Arab fusha dan amiyah. Perbedaan antara fusha dan amiyah itu dapat pada kaidah-kaidah tata bahasa, nahwu dan pembentukan kata atau sorof. Bahasa Arab fusha sangat memperhatikan kaidah-kaidah nahwu dan sorof, sedangkan bahasa amiyah tidak memperhatikan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, penggunaan bahasa Arab fusha dan amiyah digunakan dalam forum yang berbeda pula. Perbedaan di antara Arab fusha dan Arab amiyah baik dalam pengucapan dan logat maupun dalam bahasa itu sendiri. Bahasa Arab fusha mempunyai bentuk yang sama di negara-negara dunia, sehingga orang saling berbicara dengan bahasa Arab fusha akan memahami maksud yang disampaikan walaupun orang-orang tersebut mempunyai latar belakang negara yang berbeda. Adapun bahasa Arab amiyah mempunyai berbagai versi sesuai dengan daerah yang digunakan bahasa tersebut. Setiap negara Arab yang menggunakan bahasa ini sebagai alat komunikasi memiliki bahasa amiyah masing-masing, sehingga ada bahasa amiyah Saudi Arabia, bahasa amiyah Sudan, bahasa amiyah Tunisia, bahasa amiyah di Mesir, dan sebagainya. Materi yang keempat yaitu perbandingan bahasa Arab ragam fusha dan amiyah. Sebagaimana contoh yang akan saya sebutkan yaitu dari kata selamat pagi. Dalam bahasa Arab resmi atau fusha, selamat pagi itu sobahul khair. Dalam bahasa Arab pasar Saudi atau amiyah yaitu sobahul khair, sama dengan bahasa Arab fusha. Yang ketiga itu bahasa Arab pasar Mesir yaitu sobahul ful, yang artinya yaitu selamat pagi. Jadi begitulah perbandingan dari bahasa Arab fusha, amiyah, dan bahasa Arab Mesir. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.